Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai untuk praktikum sistem operasi. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang command prompt di sini. Ini modul yang akan nanti kita coba atau kita pakai. Nah, sebelum masuk ke sana, apa itu command prompt? Kita coba lihat di Google apa itu command prompt. Command prompt di sini ya. Command prompt adalah baris perintah penerjemah termasuk Windows 20. Jadi bahasa sederhananya di sini aplikasi command line interpreter di sini ya. Jadi untuk mengeksekusi atau menjalankan sesuatu aksi di dalam sistem operasi. Nah, command prompt itu identik dengan sistem operasi Windows. Kalau di Linux ada terminal, ada konsol dan lain sebagainya. Kalau di sini kita menggunakan command prompt. Oke, langsung saja untuk cara bagaimana pertama kali ketika kita mau membuka command prompt. Ada berbagai macam cara. Cara yang pertama, kita klik start, terus langsung cari aja command prompt. Di sini langsung muncul. Ketika kita klik, dia akan muncul seperti ini. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita bisa menggunakan di dalam keyboard itu logo Windows dan R menggunakan run. Atau caranya diklik startnya, ketik run di sini. Baru kita ketikkan cmd atau command, maka sama. Ini untuk cara membukanya terserah yang menurut Anda paling nyaman menggunakan seperti apa. Kalau saya sendiri karena lebih sering menggunakan keyboard, jadi cara paling yang cepat adalah menggunakan Windows R, terus ketik cmd di sini, terus nanti akan muncul command prompt. Nah, ini tampilan pertama kali command prompt di dalam Microsoft Windows. Ini kebetulan saya menggunakan Windows 10. Jadi di sini muncul ya Microsoft Windows version 10.0 dan sebagainya. Nah, default atau pertama kali ketika kita membuka command prompt itu kita masuk ke direktori ke drive D, ke drive C. Direktorinya adalah user. Ini adalah nama user kita yang kita login pertama kali. Ini defaultnya dari command prompt. Oke, mungkin langsung ke yang pertama di sini. Di sini kan start run, ketik cmd tadi seperti yang saya demokan. Terus maka akan muncul command prompt ini ya, command promptnya. Terus ketik date di sini di dalam jadi disinilah nanti yang semua perintah yang akan kita ketikkan ada di sini. Kita ketik date, maka akan muncul tanggal sekarang. Nah, tanggal di sini mengacu pada settingan dari Microsoft Windows-nya. Kalau mau merubah, silakan bisa langsung merubah tanggal tersebut. Kalau tidak, kita enter saja. Jadi itu pertama, ketika kita mau melihat waktu atau tanggal kalender, kita menggunakan perintah date. Terus yang kedua, ketik vol D.2. Ini kebetulan saya tidak punya drive D. Kalau saya buka Explorer di sini tidak ada D, jadi hanya C, E dan F. Jadi saya coba langsung ke C saja. Ketik vol C.2. Vol C.2 itu mengasumsikan bahwa vol itu volume, C itu drive-nya, .2
Jadi drive C itu di sini akan memunculkan volume in drive C has no label, tidak ada labelnya. Kalau di sini kan namanya local disk ya. Jadi belum pernah saya ganti. Ini hard disk internal saya di komputer saya. Jadi secara default kalau di Windows di sini kan local disk, tapi kalau di sesungguhnya itu has no label, jadi tidak ada labelnya. Terus yang kedua adalah serial numbernya. Ini serial number untuk drive C saya. Dan kalau ini kebetulan saya hanya punya drive C, kalau bisa saya contohkan drive yang lain kemungkinan besar memang serial numbernya berbeda. Ini khusus untuk serial number dari sebuah drive. Selanjutnya adalah ketik time. Time ini waktu. Ketika ketik time, nah, maka di sini akan muncul jam berapa sekarang. Kalau mau merubah silakan enter the new time. Kalau tidak, enter saja. Setelah itu, ini yang time ini untuk ini ya, untuk memperlihatkan waktu sekarang. Terus selanjutnya adalah var. Kita ketik var. Apa yang terjadi? Var ini adalah singkatan dari version. Jadi version di sini adalah versi dari sistem operasi yang kita pakai. Sistem operasi yang kebetulan saya pakai adalah Microsoft Windows, di sini version 10.0, sama seperti yang di atas ya. Selanjutnya kita ketik CLS di sini. CLS kita enter. Duh, kok hilang? Nah, CLS itu adalah clear screen, singkatan dari clear screen. Jadi akan membersihkan layar dari perintah-perintah ataupun hasil dari sebuah perintah di dalam command prompt. Gunanya untuk membersihkan saja sih, kelihatan bersih saja. Jadi ketika kita sudah mengetikkan berbagai macam perintah yang banyak dan sudah tidak perlu kita lihat lagi, kita menggunakan clear screen atau CLS. Langkah selanjutnya adalah ketik color spasi, nanti pilih warna yang sesuai. Semua di sini saya ketikkan color, enter dulu. Tidak ada perubahan, maka kita menggunakan semua color 3. Warnanya berubah, cuma color blue tidak bisa. Blue tidak dikenal di dalam perintah ini. Nah, ketika tidak dikenali, maka akan muncul di dalam command prompt, akan memunculkan ini. Ini adalah kamus dari warna dari command prompt tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kamus yang ada. Nah, kalau mau kembali ke tadi, warna dari tulisannya adalah putih, berarti kita cari yang putih, white 7 ya. Ini enter dulu, color spasi 7. Nah, ini kembali lagi. Di sini akan muncul beberapa warna yang disediakan di dalam Microsoft Windows tersebut. Selanjutnya adalah ketik dir. Kita ketik dir. Nah, dir di sini adalah direktori-direktori yang ada di dalam folder pahlawan 17 di sini. Jadi kalau kita lihat di dalam file manager, berarti kita masuk ke drive C, terus folder directory user, direktori pahlawan 17 di sini. Nah, ini sama. Titik Android Studio 3.5 sama. Titik atom, titik config dan lain sebagainya. Ini sama. Ini menunjukkan bahwa posisi folder atau file yang ada di dalam direktori aktif. Direktori aktif itu adalah direktori ini. Kira-kira seperti itu.
Terus kalau membuat folder kita menggunakan md spasi nama folder yang akan kita buat. Semua di sini kita buat folder md spasi sistem operasi semua operasi. Nah, ketika tidak muncul error berarti itu sukses. Cara melihatnya adalah ketik dir lagi. Kita cari sistem operasi apakah sudah ada. Operasi, sistem operasi. Jadi seolah-olah membuat dua folder sistem dan operasi. Kita lihat di sini. Nih, operasi ada sendiri, sistem ada sendiri. Kalau menggunakan spasi. Berbeda dengan kita klik kanan new folder di sini. Itu ketika kita menggunakan spasi menggunakan teknik ini kan jadi satu folder, tapi kalau menggunakan perintah di dalam command prompt berarti seolah-olah menjadi dua. Selanjutnya adalah ketik cd menuju direktori yang diinginkan. Seumpama saya kan tadi membuat sistem dan operasi ya, kita masuk ke dalam operasi seumpama folder atau direktori operasi. Berarti kita ketikkan cd spasi operasi, enter. Nah, maka di sini akan berubah nih. Ini adalah posisi kita. Jadi ingat bahwa ketika kita melakukan sesuatu, pastikan kita tahu posisi kita di mana. Itu sangat penting karena ketika kita tidak tahu posisinya, ketika akan mau memanajemen file ataupun manajemen direktori, kita akan kemungkinan besar salah karena tidak tahu posisi direktori atau posisi saat ini. Selanjutnya adalah buat file tes.txt di dalam folder tes. Oh, tadi tes ya, ini berarti operasi. Kita buat file tes.txt di folder operasi. Saya ganti ini operasi. Nah, bisa menggunakan ini langsung. Kalau membuat kan kira-kira seperti ini. Manualnya kan kita berarti buka notepad dulu. Notepad seperti ini contohnya. Notepad. Cuma saya tuliskan tes. Ini file tes. Saya simpan. Saya masukkan ke drive C ya. User pahlawan 17. Operasi di sini. Saya masukkan di sini. Tes. Save. Di sini. Ini di dalam folder operasi sudah ada. Itu cara kalau kita mengkolaborasikan dengan menggunakan aplikasi secara manual menggunakan mouse. Tapi kalau kita menggunakan command prompt, kita hanya mengetikkan seumpama notepad. Tadi kita sudah buat tes ya, berarti seumpama kita buat operasi.txt semua. Ketika kita enter, nah maka akan muncul notepad secara otomatis. Nah, karena operasi.txt di dalam folder ini tidak ada, di dalam folder operasi tidak ada, maka dia akan muncul di sini. Cannot find the operasi.txt file. Do you want to create a new file? Apakah kamu ingin meng-create atau membuat sebuah file baru? Ketika ya di sini, dia otomatis menjadi operasi.txt. Cara melihatnya adalah di file manager. Nah, otomatis. Soalnya di sini adalah kita lihat ini adalah file operasi.txt. Kita simpan. Berarti kita mempunyai dua file nih, operasi dan tes. Nah, langkah selanjutnya adalah mengedit tadi ya. Tadi sudah, terus sekarang kita copy filenya. Caranya adalah copy spasi nama filenya. Berarti di sini
Ini saya clear screen dulu biar gampang. Copy semua operasi tadi ya, operasi .txt menjadi operasi 1 semua .txt. One file copy, jadi satu file sudah tercopy. Nah, bagaimana cara melihat posisi filenya tadi? Kita ketikkan perintah dir. Di sini ada 3 file, operasi .txt, operasi 1.txt, dan tes. Ingat ya, tes ini kita tadi buatnya via notepad manual, sedangkan operasi .txt kita menggunakan perintah notepad spasi operasi .txt tadi menggunakan command prompt, sedangkan operasi 1.txt itu adalah hasil dari perintah ini, copy operasi .txt spasi operasi 1.txt. Berarti otomatis antara operasi dan operasi 1 itu isinya sama. Coba kita lihat operasi 1, kita buka, sama. Ini adalah file operasi .txt. Operasi sama. Ini adalah file operasi .txt. Jadi namanya sama, isinya sama, cuman name-nya yang berbeda. Terus selanjutnya adalah ren, ini untuk rename atau merubah nama filenya. Jadi ren spasi nama filenya spasi nama file baru. Kita coba rubah yang tadi, operasi 1 tadi. Ren spasi operasi 1.txt spasi semua operasi 2.txt. Kita enter. Ini berarti berhasil. Kita lihat, kita dir, posisi operasi 1 sudah hilang, sudah menjadi operasi 2.txt. Itu cara merename di dalam command prompt. Kalau secara manual kan tinggal di sini, di klik kanan rename. Rename di sini dia akan bisa dirubah. Nah, bagaimana kalau kita rename-nya menjadi .doc, bisa atau tidak? Kita coba. Jadi operasi 2.txt menjadi operasi 2.doc. Ren operasi 2.txt spasi operasi 2.doc. Kita lihat dir, posisinya sudah menjadi file dokumen. Kita lihat di dalam file manager, dia sudah, ikonnya sudah berubah menjadi Microsoft Word. Jadi ren di sini bisa langsung mengganti nama sekaligus tipe filenya juga. Oke, selanjutnya adalah del untuk menghapus file. Kita del yang dokumen tadi ya. Del operasi 2.doc. Kita dir, posisi sudah hilang di sini, hanya operasi .txt dan tes.txt. Kita lihat di file manager sudah tidak ada. Nah, pertanyaannya apakah ada di dalam tempat sampah recycle bin? Kita lihat, kita cari recycle bin, tidak ada. Nah, ini bedanya. Kalau kita menghapusnya via file manager, semua ini operasi saya hapus, hilang kan. Tetapi di dalam recycle bin kita lihat ada. Jadi mendelete di dalam command prompt di sini itu akan otomatis terhapus juga di dalam recycle bin. Kita dir, posisinya sudah hilang operasinya tadi, sudah tidak ada di dalam folder operasi. Oke, mungkin itu saja dulu untuk pengenalan command prompt. Untuk selanjutnya memang Anda harus coba sendiri bagaimana menggunakan command prompt dan lain sebagainya. Jadi bahkan untuk
memperlihatkan file yang benar-benar terhidden atau tersembunyi bisa menggunakan command prompt. Silakan Anda explore sendiri untuk command prompt agar Anda tahu bagaimana sistem operasi itu bekerja. Oke, mungkin sekian dari saya penjelasan saya tentang command prompt. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.